Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yeni Anggraini selaku dosen statistika dan analisis data SD13 dan teman-teman yang saya hormati. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai analisis tingkat homesickness pada anak asrama dan indekos mahasiswa tahun pertama. Kami dari kelompok 3, sebelumnya kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kaila Mera Fadini. Nama saya Nabila Sulfi Syarani. Nama saya Nasa Safia Aisyah Wahana. Nama saya Silmian Zalia Rafifah. Nama saya Cerina Kitia Zahra. Nama saya Alia Karisma. Nama saya Deviana Fiutami. Nama saya Vika Sofia Zahra. Nama saya Faris Makarim. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari presentasi kami yang akan dibacakan oleh Silmi. Latar belakang, perasaan rindu pada lingkungan dan suasana rumah penyesuaian diri pada lingkungan baru, baik lingkungan akademik maupun pergaulan, yang disebabkan karena berpindah dari tempat yang lama, baik sementara maupun permanen. Perbedaan frekuensi terjadinya homesickness pada insan asrama dan mahasiswa kos. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang kemudian akan dibacakan oleh Silvi. Masalah 1. Apakah tingkat frekuensi homesickness yang dialami mahasiswa asrama dan kos berbeda? 2. Apa yang membuat perbandingan tingkat homesickness asrama dan kos? Kemudian akan dibacakan tujuan penelitian oleh Devi. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui frekuensi homesick insan asrama dan anak kos. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbandingan tingkat homesick insan asrama dan anak kos. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab terjadinya homesick insan asrama dan anak kos. Setelah manfaat, ada juga landasan manfaat penelitian yang akan dibacakan oleh Vika. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dan adapun dari manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui data setiap mahasiswa insan asrama dan kos, serta bisa mengetahui dampak perasaan yang dirasakan oleh mahasiswa rantauan. Pula landasan teori akan dijelaskan oleh Cerina. Oke, baik. Selanjutnya landasan teori. Fisher mendefinisikan homesickness sebagai proses emosional kognitif yang kompleks, mencangkup mengingat rumah, keinginan untuk selalu kembali ke rumah, juga disertai dengan perasaan depresi dan gejala psikosomatis. Homesickness dapat terjadi pada semua orang yang tidak terbatas usia maupun pendidikan. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Indekos atau kos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu, umumnya pembayaran per bulan. Lalu selanjutnya, menurut KH Dewan Pokok, asrama adalah pondok, pawiatan dalam bahasa Jawa, merupakan rumah pengajaran dan pendidikan yang dipakai untuk pengajaran dan pendidikan. Metodologi akan dibacakan oleh Najwa Safia. Data penelitian ini menggunakan data primer, sebelum kami peroleh itu didapatkan dengan metode survei. Selanjutnya manajemen data. Yang pertama pengumpulan data kita menggunakan Excel. Dan yang ketiga penyusunan data untuk mendapat informasi dan kesimpulan yang sudah kami dapatkan. Inilah metode analisis. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kuantitatif karena kami menyediakan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Kami lanjutkan ke alur penelitian yang akan dijelaskan oleh Alia. Baik, alur penelitian yang kami gunakan, yang kami lakukan, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah tentang tingkat homesickness pada mahasiswa baru yang tinggal di kos atau asrama. Kemudian yang kedua, yaitu kami melakukan pengumpulan data melalui survei pengisian Google Form. Yang ketiga, kami melakukan analisis data. Kemudian yang keempat, kami menginterpretasikan hasil analisis data kami. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Dan untuk data yang berhasil kita kumpulkan akan dijelaskan oleh Faris. Kepada Faris, dipersilakan. Kita kumpulkan terdapat 143 mahasiswa sebagai responden dengan banyak dari daerah Jawa Barat dengan jumlah 58 dan kedua dari DKI Jakarta dengan total 40. Kemudian ada Banten 10, Jawa Timur ada 10 dan daerah-daerah lain. Kemudian ada tempat tinggal yaitu terdapat responden dengan total 52% yang tinggal di kos dan 48% di asrama. Kemudian ada jenis kelamin, perempuan berjumlah 97 dan laki-laki berjumlah 46. Kemudian ada penyebab homesick. Yang pertama ada rindu keluarga dengan jumlah 37%. Setelah itu ada rindu suasana rumah dengan jumlah 41%. Ada rindu teman-teman dengan jumlah 19% dan 3% lainnya. Kemudian apakah saat ini mereka rindu suasana rumah? Dengan terdapat data asrama menjawab 60 ya dan 8 tidak. Kemudian ada kos 57 ya dan tidak 18 orang. Next.
Kemudian terdapat data tingkat frekuensi homesickness. Yang pertama ada kesepian dalam rasio 1-5. Di rasio 1 terdapat 8 orang kos dan 5 orang asrama. Di rasio 2 terdapat 11 orang kos dan 11 orang asrama. Di rasio 3 terdapat 21 kos dan 11 asrama. Di rasio 4 terdapat 23 kos dan 11 asrama. Dan terakhir di rasio 5 terdapat 25 asrama dan 12 kos. Kemudian di data yang kedua, dirasa ingin pulang. Dalam rasio 1 terdapat 5 orang kos dan 4 orang asrama. Di rasio kedua, 12 orang kos dan 4 asrama. Di rasio 3, 16 asrama dan 15 kos. Kemudian di rasio 4, 17 asrama dan 14 kos. Di rasio kelima, 29 kos dan 27 asrama. Kemudian di data ketiga, rindu suasana rumah. Di rasio 1, 5 orang kos dan 2 orang asrama. Di rasio kedua, 8 orang kos dan 5 asrama. Di rasio ketiga, 13 orang kos dan 11 asrama. Di rasio keempat, 19 orang kos dan 16 asrama. Yang terakhir di rasio kelima, 34 asrama dan 30 kos. Baik, jadi dari kesimpulan dari penelitian kita, yaitu pada data yang sudah kita dapat bisa disimpulkan bahwa tingkat homesickness mahasiswa yang tinggal di asrama dan kos tidak jauh berbeda. Namun, jika diperhatikan lebih detail, mahasiswa kos cenderung lebih sering mengalami homesickness. Penyebab homesickness yang dialami mahasiswa yang tinggal di asrama dan kos sebagian besar dikarenakan rindu dengan suasana rumah. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai penelitian kami yaitu analisis tingkat homesickness pada mahasiswa insan asrama dan indekos. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.